Warren Buffett adalah salah satu investor yang paling terkenal di dunia dan terbukti sudah bisa mendapatkan kekayaan yang sangat banyak dari investasi. Apakah kita bisa bekerja sama dengan Warren Buffett dan membuat dia mengatur portofolio saham kita? Jawabannya adalah bisa. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Berkshire Hathaway. Ya, ini adalah saham perusahaan yang dikelola langsung oleh investor terkemuka Warren Buffett. Jika kita membeli saham Berkshire Hathaway, kita juga ikut memiliki perusahaan yang dikelola oleh Warren Buffett ini. Dan portofolio saham kita juga dikelola oleh Bapak Warren Buffett. Artinya ini adalah cara yang sangat simpel jika kita ingin membuat Warren Buffett mengelola portofolio kita. Keren kan? Ya, zaman sekarang udah sangat canggih ya, kita yang ada di Indonesia bisa berinvestasi di Amerika dan bahkan bisa berinvestasi di perusahaannya Warren Buffett. Tapi patut dijadikan catatan bahwa portofolio Warren Buffett itu bukan tipe yang growth stock, artinya perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Enggak, Warren Buffett itu tidak terlalu suka perusahaan-perusahaan seperti itu. Beliau lebih suka perusahaan-perusahaan yang stabil dengan harga yang terjangkau ya, valuasinya murah tapi memiliki potensi bertumbuh terus-menerus dalam jangka panjang, Sobat Investor. Tapi intinya kita tidak perlu ragu dengan kemampuan Warren Buffett dalam mengelola portofolio keuangan ya, karena dia merupakan salah satu orang terkaya di dunia dari investasi. Jadi membeli saham Berkshire Hathaway menurut saya adalah keputusan yang sangat-sangat cerdas bagi kita yang ingin santai dan membuat portofolio investasi kita terus bertumbuh dan tentunya dikelola oleh orang-orang yang sangat-sangat berkompeten, Sobat Investor. Sebelum kita meneliti saham Berkshire Hathaway, akan sangat bagus kalau kita melihat portofolio dari Warren Buffett di perusahaan Berkshire Hathaway, Sobat Investor. Ini datanya saya lihat di websitenya cnbc.com. Jadi ada satu segmen yang meneliti portofolio dari Berkshire Hathaway. Dan kita lihat ya, ini adalah porto di sekitar tanggal 31 Desember tahun 2021. Kita lihat ya, ini adalah perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan oleh Berkshire Hathaway. Dan kita sortir berdasarkan simbol juga bisa, holding juga bisa. Tapi kita akan fokus ke stake-nya saja, atau jumlah saham yang diinvestasikan Berkshire Hathaway di perusahaan tersebut. Dan ternyata yang terbesar adalah Davita, kedua Kraft Heinz sebesar 26% ya, Davita itu 37%. Di peringkat ketiga ada American Express, lalu ada Liberty Sirius, Occidental Petroleum, ini adalah perusahaan minyak, lalu ada Moody, Bank of America, Verizon, HP dan sebagainya. Dan Coca-Cola baru di peringkat kesekian ya, dengan besaran portofolio sebanyak 9,7%. Jadi Berkshire Hathaway itu mengelola portofolio yang cukup banyak ya, ada beberapa puluh di sini ya, dengan value sebanyak 344 miliar dolar. Wow, banyak sekali ya dana yang dikelola oleh Berkshire Hathaway, meskipun kalau kita bandingkan dengan manajer investasi yang lainnya seperti BlackRock, Morgan Chase dan sebagainya, masih tidak terlalu banyak. Karena ini adalah perusahaan terbuka ya, yang mengelola dananya itu dari investasi para pemegang sahamnya. Kalau BlackRock itu kan mengelola investasinya dari reksadana, jadi beda. Dan kita bisa ikut mengelola portofolio yang sebanyak ini tanpa mikir sama sekali, hanya dengan membeli saham Berkshire Hathaway ya, dengan kode ticker BRK.B. By the way, saham Berkshire Hathaway itu ada dua ya, yaitu BRK.A dan BRK.B. Kita lihat di sini ya, ini adalah BRK.B dengan harga saham $344 per lembar sahamnya, sedangkan BRK.A dengan harga saham mencapai $517.000. Ini banyak sekali ya. Bagi investor yang tidak bisa membeli secara fractional share, tentunya ini adalah angka yang sangat-sangat banyak, dan kemungkinan kebanyakan orang sangat kesulitan untuk membeli saham ini. Dan memang saham yang Berkshire Hathaway kelas A ini tidak pernah melakukan stock split, jadi beda memang. Sedangkan biasanya fokus orang tuh membeli yang B, yang harga sahamnya jauh lebih terjangkau, hanya sekitar $344 per lembar saham, dan udah stock split beberapa kali ya, jadi ini lebih terjangkau untuk para investor.
Untuk market kapitalnya itu sekitar 761 miliar dolar. Ini ternyata sudah sangat besar ya, bahkan naik hampir 2 kali lipat dari tahun lalu Sobat Investor. Terakhir saya lihat itu market kapitalnya masih sekitar 300-an miliar dolar, dan ternyata sekarang saya lihat lagi itu sudah sampai 761. Artinya harga saham dari Berkshire Hathaway itu meningkat cukup banyak ke dalam 1 tahun terakhir. Kita lihat di sini, dan ternyata memang benar meningkat sampai 26% dalam 1 tahun terakhir ya. Pergerakan sahamnya di hari bursa tanggal 14 April tahun 2022 itu turun sebesar 0,5% saja dalam 5 hari terakhir, turun 2% dalam 1 bulan terakhir, naik tipis 2% dalam 6 bulan terakhir, ternyata sudah naik sampai 21%, dan dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 26%. Ini adalah tipikal perusahaannya Warren Buffett. Dalam 1 tahun itu kenaikannya nggak fenomenal, artinya nggak sampai 50 atau 100% juga gitu kan. Tapi biasanya konsisten terus naik. Kita lihat di sini dalam 5 tahun sudah naik sampai 110%, dan kenaikannya itu bisa dibilang cukup konsisten Sobat Investor. Jadi jika Sobat Investor itu ingin berinvestasi di saham yang kenaikannya stabil dan penurunannya tidak terlalu volatile, Berkshire Hathaway bisa dijadikan pilihan. Nah, kita lihat sekarang di keuangannya ya, secara annual dulu kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya, sebenarnya kenaikan dari Berkshire Hathaway itu memang tidak terlalu signifikan ya. Kita lihat nih dari tahun 2018 itu revenue-nya hanya naik sebesar 2,9%, dan net income-nya turun bahkan sampai 91% ya, banyak sekali penurunannya. Di tahun 2019 mencapai kenaikan yang sangat luar biasa ya dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu revenue-nya naik sampai 2%, tipis saja revenue-nya, tapi net income-nya atau labanya itu naik sampai 1900%. Ini kita lihat nih ya, labanya yang kuning ini dari tipis begini langsung melonjak sangat tinggi ya. Di tahun 2020 kembali turun lagi ya, ini wajar karena 2020 adalah musim pandemi, jadi hampir semua perusahaan itu turun, termasuk juga portofolio dari Berkshire Hathaway. Di tahun 2020 revenue-nya turun sebesar 3,5%, dan net income-nya turun sampai 47%. Nah, tapi di tahun 2021 langsung comeback lagi ya, dengan mencetak kenaikan revenue sampai 12%, dan bahkan net income-nya juga lebih banyak lagi, mencapai kenaikan sebesar 111%. Nah, kita lihat ya, di tahun 2021 laporan keuangan yang sudah full 1 tahun itu revenue-nya mencapai 276 miliar dolar, dan net income-nya itu juga sangat tinggi, labanya itu 89,8 miliar dolar. Ini menjadikan price to earning ratio-nya itu sangat bagus. Kita lihat di sini ya, di Yahoo Finance, kita lihat di statistik di sini, trailing PE-nya itu 8,91. Jelas ini adalah angka yang sangat murah kalau kita lihat secara price to earning ratio ya, untuk perusahaan sebagus Berkshire Hathaway Sobat Investor. Ini sangat luar biasa. Kas yang dipegang oleh Berkshire Hathaway juga tergolong sangat banyak ya, mencapai 88,18 miliar dolar atau naik sampai 83%. Artinya apa? Ini adalah jumlah yang sangat banyak ya kasnya, dan membuat Berkshire Hathaway itu siap untuk masuk ke investasi perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki prospek cukup bagus Sobat Investor. Jadi nggak usah heran ketika beberapa waktu mendatang tiba-tiba Berkshire Hathaway melakukan investasi yang cukup besar di perusahaan tertentu, yaitu wajar karena kasnya memang sedang sangat banyak. Kita lihat di sini ya, price to book-nya juga ternyata lebih murah lagi, yaitu hanya 1,54 saja. Wow. Bayangkan ya, ini bahkan jauh lebih murah dari price to book-nya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kebanyakan perusahaan yang bagus itu di Indonesia itu price to book-nya bisa jauh di atas 2 atau 3 ya, tapi ini Berkshire Hathaway ternyata price to book-nya hanya 1,54 saja. Jelas kita lihat tergolong sangat murah ya. Untuk profit marginnya Sobat Investor ini juga luar biasa. Profit marginnya itu mencapai 32% ya, ini sangat menguntungkan, dan operating marginnya bahkan juga lebih banyak lagi, mencapai 41%. Ini perusahaan yang sangat menguntungkan. Dengan return on assetnya itu 7,8%, tapi di return on equity-nya juga tergolong sangat banyak ya, mencapai 18,8% Sobat Investor. Untuk perusahaan investasi itu return on equity sebesar 18% itu tergolong cukup banyak.
Dan current ratio-nya juga ternyata 4, itu artinya kasnya sedang sangat banyak ya. Jadi secara valuasi dan fundamental, Berkshire Hathaway itu tergolong perusahaan yang sangat kuat ya, dan terus bertumbuh sobat investor. Jadi secara fundamental menurut saya ini adalah perusahaan yang sangat bagus untuk kita investasikan jangka panjang. Nih, secara earning juga ternyata di laporan keuangan kuartal keempat tahun 2021, Berkshire Hathaway itu earningnya jauh melebihi ekspektasi ya. Jauh di atas ini dan membuat harga sahamnya juga tentunya naik cukup signifikan ya dalam beberapa bulan terakhir. Naik sampai 21% ya dalam 6 bulan terakhir. Tapi sempat miss di laporan keuangan di kuartal ketiga tahun 2021. Tapi nggak masalah karena miss yang sedikit ini terkompensasi dengan kenaikan laba yang sangat signifikan di kuartal keempat tahun 2021 sobat investor. Kalau kita lihat secara kuartal juga ini secara overall terus meningkat ya. Nah, tapi yang menarik meskipun dengan performa yang sebagus itu, ternyata recommendation rating dari Yahoo Finance itu hanya di 2,8 saja. Artinya hanya rekomendasinya itu adalah buy bahkan mendekati hold ya. Jadi untuk investor-investor yang sangat konservatif atau cari aman, jika kita melihat kepada recommendation rating ini, itu tidak bagus untuk diikuti. Artinya Berkshire Hathaway itu kurang bagus untuk diinvestasikannya berdasarkan recommendation rating ini sobat investor. Tapi kalau menurut saya dengan laporan keuangan sebagus ini dan dikelola oleh investor kawakan yang pengalamannya sudah sangat luar biasa banyaknya, menurut saya Berkshire Hathaway tetap layak untuk kita investasikan sobat investor. Nah, tapi Berkshire Hathaway itu adalah perusahaan yang jarang membagikan dividen. Kita lihat di data Nasdaq, di dividend history-nya itu tidak terdapat datanya dan memang dikenal ya bahwa Berkshire Hathaway itu jarang membagikan dividen. Artinya semua labanya itu kebanyakan diinvestasikan kembali untuk menambah portofolio saham di Berkshire Hathaway dan membuat harga sahamnya itu semakin naik ya. Jadi kompensasi dari investasi kita di Berkshire Hathaway biasanya bukan dari dividen, dan di sini juga dividennya masih kosong ya, tapi dari kenaikan harga saham yang hampir selalu konsisten tiap tahun sobat investor. Jadi jika sobat adalah investor yang mencari dividen, Berkshire Hathaway itu kurang cocok. Tapi jika sobat investor adalah investor yang berfokus kepada capital gain, tentunya Berkshire Hathaway bisa menjadi pilihan sobat investor. Oke, jadi segitu pendapat saya mengenai Berkshire Hathaway. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham Berkshire Hathaway atau masih menimbang-nimbang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.